Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Saudara, kita hari ini terambil dari Kitab Kejadian 9 ayat 1 sampai ayatnya 17. Kejadian 9 ayat 1 sampai ayatnya 17 yang berbunyi, perjanjian Allah denganmu. Lalu Allah memberkatimu dan anak-anaknya serta berfirman kepadamu mereka, beranak cukuplah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang bumi dan segala burung udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Dan dalam tanganmu semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menentukan, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cukuplah dan bertambah banyak sehingga ketergilah jumlahnya di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atas. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bangsa itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjian dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busukku kutaruh di atasnya, busukku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busuk itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjian hidup yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk manusia, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busuk itu ada di awan, maka aku akan melihat, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian
segala makhluk yang ada di bumi. Itu juga dikatakan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita akan sangat senang dan mengagumi kalau kita melihat setelah hujan itu ada pelangi. Kita senang dengan warnanya yang indah, kita senang dengan bentuknya juga yang indah, dan kita juga bisa melihat itu bukan hanya saat sehabis hujan, tetapi juga mungkin kalau kita ada di sebuah air terjun begitu ya, dalam pancuran air terkena dengan matahari atau sinar matahari, muncul juga yang namanya pelangi. Nah, itu semua kita kagumi karena kita menganggap bahwa itu adalah hal yang indah buat kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang pelangi ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang keindahan, bukan hanya bicara tentang bentuknya berwarna-warni yang begitu indah, tetapi pelangi juga dalam kehidupan umat Kristiani seringkali digunakan sebagai sebuah simbol dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Simbol yang mengingatkan manusia bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan manusia selalu ada dalam kesusahan dan penderitaan. Sehingga kalau setelah hujan yang dianggap simbolkan sebagai sebuah kesusahan, penderitaan, muncullah keindahan yang bernama pelangi yang mengingatkan kepada kita penyertaan Tuhan. Nah, penyebutan tentang simbol atau makna bahwa pelangi menjadi sebuah simbol di mana Tuhan menyertai itu diawali dengan apa yang disampaikan di dalam perikop bacaan kita hari ini, melalui sebuah kisah yang disebutkan perjanjian Allah dengan Nuh yang terjadi setelah air bah surut. Setelah air bah yang begitu besar menerjang bumi, menghancurkan bumi dan akhirnya surut kembali, muncullah sebuah pemahaman bahwa ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan manusia. Namun pertanyaannya buat kita semua, dari mana pemahaman itu muncul? Karena dalam perikop bacaan kita tidak disebutkan satu kata pun yang menyebutkan tentang pelangi. Kalau Bapak Ibu membaca mulai dari ayat 1 sampai 17 tadi juga yang dibacakan penatua di Tohata, tidak ada kata pelangi disebutkan. Kalau kita mau lihat, kata pelangi itu hanya disebutkan di Alkitab 3 kali. 1 kali di kitab Yeskiel dan 2 kali di kitab Wahyu. Kenapa kemudian disebutkan ini menjadi dasar? Bahkan kalau dalam Alkitab berbahasa yang lain, saya coba melihat dalam Alkitab King James Version dalam bahasa Inggris atau American Standard Version dalam bahasa Inggris juga nggak ada kata pelangi disebutkan di sini dalam perikop bacaan ini. Sama dengan Alkitab terjemahan baru ini tidak menyebutkan kata pelangi. Bapak Ibu bisa membaca kata pelangi itu hanya di dalam Alkitab yang bahasa Indonesia masa kini. Itu baru disebutkan secara jelas tentang pelangi. Kata yang kemudian dimunculkan di sini yang seringkali dimaknai sebagai pelangi itu adalah kata yang disebutkan dalam ayat 13, yaitu busur. Yang dalam bahasa Ibrani keset, gitu ya. Dan keset di pintu gitu ya. Di dalam bahasa Ibrani busur itu yang kemudian dimaknai seperti pelangi dan juga dimaknai sebagai tanda bahwa janji Tuhan itu bagi manusia.
karena busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian aku dan bumi. Dan bagaimana kemudian kata busur itu berubah makna menjadi kata pelangi? Ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan kita juga, ya. Bapak Ibu Saudara, hal ini punya makna seperti ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat busur, itu kan kalau busur yang ditarik itu kan bentuknya akan melengkung, ya, busur panah, ya. Dan biasanya kalau kita dengar kata busur itu adalah sebuah senjata. Umumnya dipakai dalam peperangan. Kalau dalam peperangan itu kan biasanya kalau kita lihat di film-film atau dalam pembacaan sejarah-sejarah, ada pasukan-pasukan yang dibagi begitu ya. Ada pasukan darat dengan tombaknya, dengan pedangnya. Ada juga pasukan dengan busur panahnya yang biasanya akan melepaskan anak panah. Dan itu jumlahnya tidak sedikit gitu ya. Dan kalau kemudian dimaknai awalnya busur itu sebagai tanda sebuah alat perang, awalnya Bapak Ibu Saudara dimaknai juga bahwa busur ini diarahkan ke bumi sebagai sebuah simbol juga bahwa Allah itu menyatakan hukumannya bagi bumi. Bentuknya adalah dengan munculnya air bah. Kita lihat sama-sama ya, sebelum perjanjian ini dimulai, ada kisah tentang hadirnya air bah dalam kehidupan manusia, menghancurkan semua. Itu semua terjadi karena dosa-dosa manusia. Makanya Allah kemudian menyatakan hukumannya kepada mereka dengan memberikan dan mengizinkan air bah terjadi dalam kehidupan mereka. Namun setelah air bah selesai, air bah surut, tanda busur yang tadi kemudian dimaknai sebagai alat perang, sebuah simbol juga penghukuman Allah bagi manusia, berubah. Kalau tadinya busur itu mengarah ke bawah, gitu ya. Kemudian juga busur itu berubah menjadi mengarah ke atas. Ini juga menjadi sebuah simbol bahwa pada saat busur itu melengkung ke atas, itu juga seringkali disimbolkan, dimaknai sebagai tanda bahwa Allah atau mungkin sorga begitu ya, menerima hukuman yang seharusnya diterima manusia. Dan itu kita semua dapatkan melalui kehadiran Yesus Kristus. Jadi artinya bahwa ada pemahaman yang muncul lewat kata busur yang kemudian berubah makna menjadi kata pelangi yang juga kemudian memperlihatkan kepada kita begitu indahnya berwarna-warni, menunjukkan bahwa alat perang yang tadinya dalam bentuk busur yang menakutkan menjadi sebuah benda yang begitu indah yang menggambarkan tentang kuasa dan kasih Tuhan bagi manusia. Dengan adanya pelangi itu kita selalu mengingat Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan Yesus bahkan mau datang buat kita ke dunia ini untuk menebus dosa, untuk menggantikan kita orang-orang berdosa. Jadi ini makna yang dimunculkan dari busur atau pelangi yang seringkali kita lihat. Sehingga kita semua kalau melihat pelangi bukan hanya bicara tentang keindahannya, tetapi kita juga harus terus memaknai bahwa saat kita melihat pelangi, kita mengingat bahwa kita punya Tuhan. Punya Tuhan yang selalu ada buat kita. Punya Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan kita dalam kesulitan. Kita punya Tuhan yang penuh kasih. Sehingga dengan pemahaman inilah kita semua akan menjalani kehidupan kita, khususnya di tahun yang baru. Kembali kita diingatkan bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa buat kita.
Dan kalau kita mengambil makna dari perikop bacaan kita hari ini, ada 4 janji yang diberikan Tuhan buat kita semua. Yang pertama, bahwa melalui perjanjian Tuhan dengan Nuh, yang juga menggambarkan perjanjian Tuhan dengan semua manusia, Tuhan menjanjikan kepada kita semua berkat-berkat. Kita lihat, ini disampaikan Tuhan di ayat 1 dan ayat yang ketiga. Ayat 1 dengan kalimat yang mengatakan beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Itu adalah sebuah simbol bahwa berkat Tuhan bagi kehidupan manusia akan terus-menerus hadir, akan terus-menerus bertambah banyak jumlah manusia. Artinya bahwa pertambahan dan pertumbuhan jumlah manusia bisa beranak cucu itu karena janji dari Tuhan. Yang kedua dikatakan juga di ayat yang ketiga tadi, segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Lihat bagaimana Tuhan menjanjikan kepada kita semua, kepada setiap umatnya, bahwa Tuhan akan memberkati kita. Berkat-berkat Tuhan akan terus dicurahkan bagi kita. Tapi kita ingat juga bahwa ternyata kalau kita renungkan janji-janji Tuhan ini, ada syarat yang Tuhan berikan buat kita. Ya, meskipun ada yang bilang ini tanpa syarat juga ya. Tapi kalau kita belajar dari apa yang terjadi, janji Tuhan ini diberikan kepada Nuh. Siapa Nuh? Nuh adalah sosok yang membuat bahtera. Kenapa dia membuat bahtera? Karena dia taat akan perintah Tuhan. Meskipun kita tahu resiko yang harus diambil oleh Nuh. Saat dia membuat bahtera, banyak orang mencibir dia, banyak orang mengejek dia, banyak orang merendahkan dia, menganggap dia gila. Karena tidak ada sejarahnya mereka mengalami air bah pada saat itu. Situasinya bahkan kita bisa bayangkan mereka ada di gurun-gurun pasir, begitu daerah-daerah yang ada, meskipun juga ada sungai-sungainya begitu. Tapi banyak orang merasa bahwa Nuh ini melakukan sebuah tindakan yang gila pada membangun bahtera itu. Tapi kita lihat bagaimana Nuh tetap melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa itulah perintah Tuhan. Dia nggak peduli orang mau bicara apa tentang dia. Dia merasa bahwa yang terpenting buat saya adalah melakukan perintah Tuhan, bukan mendengarkan omongan orang. Jadi artinya kalau kita merenungkan apa yang dilakukan Nuh, janji ini diberikan kepada Nuh yang notabene adalah sosok yang taat dan setia pada Tuhan. Jadi kita lihat bahwa janji Tuhan akan berlaku kepada setiap kita yang juga mau hidup taat dan setia kepada Tuhan. Jadi kembali kepada janji Tuhan. Tadi baru pertama janji berkat. Yang kedua, Tuhan juga menjanjikan lewat ayat yang yang ke-11, janji tentang perlindungan dari Tuhan. Jadi bagaimana Allah menjanjikan manusia untuk tidak lagi mengalami situasi yang sama. Tidak akan ada lagi air bah yang akan menghancurkan manusia. Dan yang ketiga ada janji penyertaan. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi ada janji yang Tuhan berikan juga pada manusia bahwa Allah menyertai dan Allah melindungi manusia. Dan ternyata kita lihat bersama-sama yang terakhir dari janji yang keempat maknanya adalah bahwa
janji ini tidak hanya buat manusia. Kita lihat 5 kali disebutkan dalam ayat 9, ayat 12, ayat 15, 16, dan 17 bahwa ditegaskan di sana janji Tuhan berlaku bukan hanya buat manusia, tapi buat semua makhluk. Artinya apa? Jadi Bapak Ibu Saudara, pada saat Tuhan berjanji memberikan penyertaan, perlindungan, bahkan berkat-Nya, itu juga akan berlaku buat semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Dan ini mengingatkan kepada kita semua sebagai manusia, jangan pernah merasa bahwa kita ini punya hak sepenuhnya untuk apa yang diciptakan Tuhan. Meskipun dikatakan semua bisa kita nikmati, semua akan diserahkan kepada kita, bukan berarti bahwa kita akan semena-mena melakukan semua ini. Jadi alam semesta, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan itu juga bagian dari janjinya Tuhan. Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai manusia juga harusnya ikut serta menjaga itu. Sayangnya kan saat ini yang terjadi adalah banyak manusia lebih senang mengeksploitasi alam yang diciptakan Tuhan. Banyak manusia tidak mau menjaga alam yang diciptakan Tuhan. Padahal mereka juga harus menerima dan merasakan janji Tuhan itu. Dan itu semua lewat kehidupan kita manusia. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini Tuhan kembali memberkati kita, memberkati dan mengingatkan kepada kita semua bahwa Dia selalu ada dalam kehidupan kita, bahwa Dia akan menyertai dan melindungi kita, Dia akan memberkati kehidupan kita semua, sehingga biarlah ini semua menguatkan kita untuk bisa menjalani hari-hari ke depan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Sama seperti tadi lagu yang dinyanyikan Tuhan. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap. Artinya bahwa kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita tahu kita berjalan dengan tetap karena kita punya Tuhan yang akan menyertai langkah kehidupan kita. Biarlah ini menjadi bekal buat kita semua menjalani hari-hari ke depan, menjalani hari-hari di tahun baru ini, sehingga dengan penuh iman dan pengharapan kita tetap menjalani kehidupan kita karena kita punya Tuhan yang mengasihi kita semua. Amin.